Allah punya otoritas penuh absolut untuk manusia. Dan yang ketiga ilahin nas, Allah tempat ma'bud. Coba disebutkan 3 kapasitas Allah di surat An-Nas itu yang terakhir. Surat An-Nas ya. A'udzu birabbin nas. Yang kedua Malikin nas. Yang ketiga ilahin nas. Ente kok cerdas ya? Kan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku yang berbahagia, ketemu lagi di channel Kode 45. Tentunya masih bersama saya, dan saya ditemani oleh guru saya, sahabat saya yang luar biasa, yaitu Ustadz Arif Susanto. Terima kasih. Ya, Ustadz, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan Ustadz dari penonton. Ini yang namanya bonsai, kan bonsainya bagus banget katanya. Iya. Nanya nih, nyewa, beli atau gimana sih? Memang hidup kita tidak pernah akan lepas dari keindahan. Iya. Wallahu yuhibbul jamal. Allah menyukai keindahan. Iya. Salah satu ilustrasi keindahan dari ekspresi jiwa seseorang, di samping ada seni lain, ternyata memang bonsai luar biasa. Iya. Berawal dari kerinduan seorang kaisar Jepang, di mana di sana tidak ada hutan, sehingga bagaimana caranya agar beliau bisa menikmati pohon besar di kerajaannya, sehingga terciptalah bonsai yang ternyata seni bonsai sangat luar biasa. Walaupun ini hanya sekedar pelengkap, tapi memang saya ini adalah salah seorang komunitas bonsai. Yang apabila saudara-saudara yang berada di komunitas bonsai juga selamat berbahagia. Karena apa? Karena bonsai sangat luar biasa. Rupanya penonton channel Kode 45 ada pecinta bonsai juga, makanya nanya Ustaz. Pasti banyak. Pasti banyak. Beli di mana? Apakah nyewa? Ini sebenarnya punya antum sendiri kan ini? Memang saya termasuk yang mencintai, sehingga walaupun ya pemula, pembonsai pemula, tapi ada stok yang insya Allah saya bisa nikmati. Antum nanam sendiri ya? Iya. Budidaya juga ya? Budidaya sendiri. Banyak ya? Insya Allah banyak. Nah, kalau dari penonton yang kepengen punya bonsai seperti ini gimana? Bisa dibeli nggak, Ustaz? Antum jual nggak? Ya, dengan senang hati silakan, karena memang seni itu siapa saja berhak memiliki. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bonsai, ya nanti hubungin aja langsung di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke Ustaz, kita sekarang masuk ke kajian berikut ini juga sebetulnya permintaan atau request dari penonton setia Kode 45. Ini Ustaz, 3 surat terakhir ya dalam Al-Quran itu kan Qul huwallahu ahad, ya, terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, selalu depannya kul. Nah, dulu tuh ada tuh pernah dengar waktu antum tuh cerita-cerita diskusi kecil waktu kita halaqah ya mengenai kul ya. Ini masuk kepada materi kata kul, sehingga wajar kalau malam ini kita akan mengangkat tema rahasia di balik kata kul. Itu ada rahasianya. Yang ente tahu Ji, itu ente pernah dengar kali gimana kul itu? Yang pernah ente dengar gitu? Kalau bertamu contoh. Pernah tuh. Gimana? Kul. Oh, maksudnya waktu ente bertamu pribumi bilang waktu nyuguhin makanan, dia bilang kul sama ente kan? Iya, anda pikir aneh suruh baca kul huwallahu ahad atau kul a'udzu birabbil falaq.
suruh baca dulu baru boleh makan. Itu salah, bro. Betul. Yang betul itu kul itu pakai kaf, makanya artinya makanlah. Oh. Makanlah apa yang ada, makan disitulah makanlah. Tapi yang akan kita bahas malam ini adalah kata kul memakai huruf o yang artinya katakanlah. Baik, saudaraku semuanya, berawal dari sebuah surat yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya kata memintalah perlindungan itu sebetulnya perintah Allah nih. Perintah Allah ini Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk minta perlindungan, berarti kesimpulannya betapa tidak bisanya manusia hidup tanpa perlindungan dari Allah. Betul. Nah, lalu dihubungkan dengan 3 surat terakhir dalam Al-Quran yang diawali dengan kata kul itu, ternyata a'udzu juga, aku berlindung artinya. Berbahagialah saudara-saudaraku yang segala sesuatunya selalu berada pada bingkai perlindungan Allah. Sungguh pun mungkin ada beranggapan bahwa perlindungan Allah itu adalah sesuatu yang enak-enak saja, sesuatu yang baik-baik saja. Belum tentu, karena kadang-kadang kita memparameteri sesuatu hanya dengan kacamata indrawi. Ternyata memang tidak begitu. Ayat mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ternyata sesuatu yang kau benci, yang kau anggap buruk, itu ada baiknya buat kamu. Bahkan bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Ya sama aja minum obat kan pahit ya. Tapi kan baik. Oh ya Ji, ngomong-ngomong, kalau obat itu semuanya pahit, kenapa Bodrexin manis? Mau tahu jawabannya? Itu vitamin kan. Obat. Iya. Karena obat itu dikonsumsi oleh anak kecil, maka dibubuhi rasa manis. Rasa jeruk atau rasa stroberi. Iya, pokoknya sebetulnya yang asli, enak lah. Sebetulnya asli obatnya sendiri adalah pahit. Maka filosofis banget ya. Artinya kepahitan belum tentu keburukan. Betul. Begitu juga yang manis belum tentu kebaikan. Bahkan pernah kan Imam Syafi'i keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari yang manis-manis. Soalnya apa? Semuanya akan menterlenakan kita, akan membuat kita lupa kepada Allah. Maka berterima kasih kepada Allah. Kadang manis, kadang pahit hidup ini. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang bokeh, kadang banyak duit. Kadang itu naik, kadang turun. Ada betul. Naik, ada turun. Coba kalau punya duit terus, orang akan dablek. Betul. Orang akan mati hatinya. Betul. Tidak mengetahui hikmah dari penderitaan. Betul. Itulah hebatnya. Malah cenderung pelit ya. Bisa jadi. Karena apa? Karena dia tidak merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak punya uang. Contohnya. Tapi bukan berarti orang yang banyak duit tuh semuanya pelit. Enggak. Ya, buktinya ente baik banget sih. Alhamdulillah. Dibilang baik. Baik, kita lanjutkan saudara-saudaraku di mana saja berada, bahwa ternyata Allah yang menciptakan kita memerintahkan kita secara instruktif untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hubungkan dengan surat 3 terakhir di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kul. A'udzu itu artinya aku minta perlindungan. Nah, udah tahu Ji bahwa kata kul itu sendiri bukan hanya sekedar katakan, tapi memang ada setidaknya. Ya di sini kan artinya kan katakanlah. Iya. Nah kata kul itu yang diartikan, yang diterjemahkan katakanlah, setidaknya ada 3 makna terkandung di dalam kata kul itu sendiri. Baik, ini sangat menarik. Yang pertama, makna kul itu adalah katakan dengan lisan.
Kalau katakan dengan lisan berarti kalau kita disuruh untuk katakan a'udzu birabbinas berarti kan harus mengucapkan a'udzu birabbinas, a'udzu bimalikinnas, a'udzu biilahinnas. Harus gitu dong. Iya. Itu secara lisan. Lisaniyah. Iya. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, jadi teringat mantan Pak Presiden Pak SBY ya, di tengah-tengah konflik, polemik dan kesulitan negara, mereka menanamkan prinsip untuk rakyat Indonesia dengan mengatakan say that I can, katakan aku bisa. Nah kalau ada kata-kata say that I can, katakan aku bisa, emangnya bangsa Indonesia harus bilang aku bisa, nggak gitu kan? Iya. Tapi makna yang kedua di situ adalah jadikan sebuah prinsip. Karena apa? Bapak SBY dulu mungkin berharap agar bangsa Indonesia mensikapi segala macam kesulitan dengan sikap dan mentalitas bahwa aku bisa menyelesaikannya. Ya. Sehingga ketika sikapnya mengatakan, hatinya mengatakan aku bisa, maka dia akan menggerakkan tangannya dengan optimis bisa, memandang matanya akan pandangan yang bisa, melangkahkan kakinya akan langkah kaki yang bisa. Itu sangat luar biasa. Ya otomatis terekam di otak kita ya. Iya. Saya bisa. Tapi bahkan bukan lebih bisa, dari otak menjadi optimis, rasa optimis ya. ya. Bahkan menjadi tersimpan di sumsum tulang belakang. Sampai begitu ya, karena automatically inner yang automatically karena kita punya prinsip optimis bahwa kita bisa, dan itu sangat ditanamkan sekali untuk orang-orang Islam dengan berupaya mencucurkan keringat dan air mata lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa saudaraku. Nah, itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama adalah katakan dengan lisan, makna yang kedua artinya jadikan prinsip dalam kehidupan, dan ternyata yang ketiga adalah dakwahkan. Jadi kalau Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kul katakan Muhammad, berarti Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sekaligus mengambil hikmah dari itu semua, bahwa kita pun karena sebagai manusia biasa, sebagai umat Rasulullah sangat dituntut untuk bisa berdakwah setidaknya kepada orang-orang yang berada pada kekuasaan kita, seperti istri kita, anak-anak kita. Karena apa? Karena dakwah itu adalah menjadi satu paket dengan keislaman kita. Contoh, ketika kita sudah merasakan betapa nikmatnya sholat khusyuk, ya. Ketika kita sudah bisa merasakan bagaimana hikmah dari sebuah musibah, ya. Lalu ketika kita melihat orang lain, ya, orang selain kita belum bisa itu, kita otomatis terpanggil untuk mampu menyampaikan apa yang sudah kita rasakan dan apa yang sudah kita alami. Dan satu fitrah manusia bahwa mereka tidak rela jika kita selamat lalu orang lain celaka. Maka disitulah dakwah menjadi sebuah paket keislaman seseorang yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya itu sendiri. Berbiasa. Itu mendakwahkan itu sama dong dengan mensyiarkan. Beda, Ustaz? Tentu ada kesamaan, karena kalau mensyiarkan itu artinya menyebarluaskan, mendakwahkan juga sama. Artinya biar orang selain kita pun paham seperti kita. Ini menjadi rahasia dari kata kul yang ketiga. Nah, kita lanjutkan materinya yang semakin meluas. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengatakan aku minta perlindungan, kul a'udzu, aku minta perlindungan billahi kepada Allah. Nah, disinilah ada juga 3 kapasitas Allah. Coba Ji sebutkan 3 kapasitas Allah di surat An-Nas itu yang terakhir. Surat An-Nas ya. Ya. A'udzu birabbin nas. Nah, yang kedua Malikin nas. Yang ketiga Ilahin nas. Ente kok cerdas ya? Kan baca sekarang. Luar biasa. Jadi kalau dirinci secara etimologinya begini, a'udzu birabbin nas, a'udzu bimalikin nas, a'udzu biilahin nas. Nah,
ketika kita diperintahkan untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah di sini show-offkan eksistensinya dengan tiga. Yang pertama Rabbun Nas, yang kedua Malikin Nas, yang ketiga Ilahin Nas. Coba itu harus diterjemahkan juga Ji, karena mungkin teman-teman kita belum paham apa Rabbun Nas itu artinya. Nah, yang pertama Rabbun Nas itu artinya pencipta dan pemelihara manusia. Setidaknya kita sadar bahwa kita ini diciptakan Allah dan dipelihara oleh Allah. Kita dipelihara oleh Allah, harus sadar. Contohnya waktu tidur kita dipelihara Allah, waktu lapar kita dipelihara oleh Allah dengan diberi rezeki, waktu kita sedih dipelihara oleh Allah dengan cara digembirakan. Itu semuanya Allah mencipta dan memelihara, mengakomodir segala macam bentuk kehidupan dengan menundukkan segenap makhluk ciptaannya untuk tunduk kepada manusia. Yang kedua Malikin Nas, arti dari Malikin Nas adalah raja manusia. Yang ente tahu tentang raja itu apa? Raja itu kan ya seorang penguasa di suatu daerah. Dia punya rakyat. Ini kan yang anda tahu kan dari sejarah-sejarah. Bukan soto ya, bukan soto. Tapi pasti beda nih. Pasti beda. Raja manusia yang anda maksud tadi menguasai suatu wilayah, punya rakyat, punya kekuasaan, ya pasti beda dengan Malikin Nas kan. Beda. Malikin Nas beda, walaupun beda ya sebetulnya tidak berbeda. Kalau kata orang Cirebonnya beli beda pira, nggak beda seberapa. Kalau berbicara kerajaan sudah pasti di situ ada raja, ada otoritas, ada rakyat, ada wilayah, dan ada aturan, hukum. Ya. Nah, berarti kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sebagai pencipta dan pemelihara, maka peliharalah aku. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sebagai raja, maka peliharalah aku dengan otoritasmu. Kan? Contoh di darurat COVID-19 lagi-lagi nih, ya, kita ini sebetulnya sedang diuji oleh Allah dengan kuasa Allah. Kata Allah, virus datang. Kata Allah, virus pergi. Betul. Harus yakin saudara bahwa Allah lah yang punya kuasa untuk segala sesuatu. Makanya dengan kita yakin seperti itu, tumbuhlah sikap dan mentalitas yang terbaik yang menghadirkan jiwa tenang bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena semuanya Allah. Di samping memang kita menjalani syariat, menjalani upaya, upayanya terus kita laksanakan. Tapi setelah upaya kita harus punya mentalitas seperti orang beriman, di mana Allah lah yang punya kuasa. Nih, terkena virus terus hidup bisa. Tidak kena virus mati. Dari dulu juga banyak orang yang kena virus. Kayak gitu ya. Luar biasa. Lalu bagaimana Ilahin Nas? Ilah di sini adalah Allah sebagai ma'bud, Allah sebagai disembah. Maka ternyata saudara-saudaraku, kebahagiaan hidup manusia adalah pada proses. Proses apa? Ketika kita berbakti kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh berbakti kepada kedua orang tua saja, itu sebuah kebahagiaan. Maka siapa saja di antara kita yang belum pernah berbakti kepada ayah ibunya, apalagi yang sudah ayah ibunya meninggal, sedih ya. Mau berbakti kepada ayah ibunya udah nggak ada. Dulu waktu kita masih bujangan, masih sengsara, masih hidup meraba-raba, pengen sekali berbakti kepada ayah ibunya, tapi kita nggak punya apa-apa. Di sisi lain, setelah kita punya apa-apa, ada sarana dan fasilitas, sedikit terbersit ingin membahagiakan ayah dan ibunda, ayah ibundanya kita sudah tidak ada. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, tentu kita tidak kehilangan kesempatan untuk setiap pada sholat menengadahkan tangan selain mengucap Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah sayangi keduanya sebagaimana mereka sayangi kami di masa kecil. Indah banget. Karena pemberian bagi
orang-orang yang sudah wafat, khususnya mukmin yang wafat, ya, salah satunya adalah doa-doa dari anak-anak yang soleh ya. Sungguh Iya. sangat bermanfaat bagi orang yang sudah mendahului kita. Apalagi untuk umum itu Ya. lil mukminin wal mukminat, Ya. lil muslimin wal muslimat. Ya. Apalagi dari seorang anak kepada kedua orang tua. Iya, Apalagi hadisnya ada. betul. Mau tahu nggak Ji? Mau betul. Tiga Kasih tahu dong. perkara Hmm. yang apabila manusia sudah mati sekalipun Iya. masih ada hubungan. Tiga. Yang pertama, sodakoh jariyah. Nih yang berkelebihan, yang berkesempatan untuk berzakat, infak, sodakoh, berwakaf, luar biasa. Itu akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Insya Allah nggak putus ya. Oh iya. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, Oh, ilmu yang yang bermanfaat. Ilmu bukan ilmu agama saja. Jadi ente bisa masak barangkali. Nah, tapi ini kan manfaatnya kan manfaat yang baik dong. Pasti semua Iya. ilmu. Jangan salah. Saudaraku, jangan salah. Semua ilmu baik. Sampai ilmu mencopet baik. Masa? Iya. Ilmu mencopet itu adalah ilmu ketangkasan. Yang Iya. nggak boleh nyopetnya. Ilmunya boleh, tapi jangan dipraktekin ya. Jangan. Nah, Ilmu bongkar gembok. iya. Wah, perlu. Hmm. Siapa tahu kita kehilangan ataupun mungkin dalam kondisi terkunci lalu kita harus terpaksa darurat harus keluar, otomatis kan harus bongkar. Iya betul. Semua ilmu bermanfaat. Tadi menarik tuh, ilmu mencopet pun bermanfaat ya. Ilmu merampok Oh, pun iya. bermanfaat supaya kita tidak kerampok. Iya, tapi jangan dipraktekin, udah bisa. Oh ya Ji, ngomong-ngomong ilmu membuat bonsai juga ya. Oh, iya dong bermanfaat dong. Luar Iya, biasa. mau buat Ekspresi seni yang sangat Ah. tinggi bagi yang tahu. Tata dulu, minum dulu Ustaz, biar nggak ngantuk. Ini ngomong-ngomong minum apa Ji? Ini kopi nih Ustaz. Oh, Iya, ini Pantesan, kopi kode, kopi Dewan. Ini bikinan sendiri nih. Botolnya juga kecil. Nah, ini jualan nih. Bagi pecinta kopi juga boleh ya. Oh. Nanti kalau misalnya mau pesannya gimana sih? Ya nanti bisa. Nanti saya tulis di layar kaca juga. ya syukur-syukur bagi teman-teman yang sedang terapi kopi pahit. Kenapa dibilang terapi Ji? Karena luar biasa terapi kopi pahit itu adalah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit asal kopinya pahit. Nggak pakai gula ya? Itulah yang menjadi obat. Iya. Boleh juga pesan sponsor. Nah ini ada madu plus habatus soda. Waktu kemari Anem minum dulu nih. Saya minum dulu ini sesendok. Ternyata langsung bugar Ustaz. Jadi semangat nih. Makanya dari kemarin Anda pengen tanya ente Ji, kenapa ente kelihatannya tampil awet muda dan selalu bergairah? Asik. Oke Ustaz, kita lanjut. Jadi akan boleh bisa kita simpulkan Yes. supaya tidak berlarut-larut Ji, Oke. bahwa ternyata kita berlindung kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Tanpa perlindungan maka hidup kita ini sia-sia, bahkan hidup kita ini hina dan nista. Lalu perlindungan kepada Allah ada dalam 3 kapasitas Allah. Pertama, pencipta dan pemelihara manusia. Yang kedua, Allah punya otoritas penuh absolut untuk manusia. Dan yang ketiga, ilahin nas, Allah tempat ma'bud, artinya disembah. Dengan rincian kata kul juga mengandung 3 makna. Kul yang pertama katakan dengan lisan, kul yang kedua jadikan prinsip dalam kehidupan, dan kul yang ketiga mencoba untuk mendakwahkan. Iya. Subhanallah. Luar biasa. Semoga berkah ilmu kita Ji. Amin. Amin. Ini berarti ketiga ayat ini kalau dirangkum ujung-ujungnya adalah tauhid nih. Makanya di situ Qul huwallah. Ngomong-ngomong, Anda punya cerita nih Apa tuh? tentang cerita kocak, konyol, lucu gitu. Apa tuh? Boleh ya, boleh ya. Boleh banget. Gratis nih, gratis. Gratis. Ceritanya bayar. ada 3 orang pemuda. Nah, Satu namanya Imron, Imron, 2 namanya Anas, Anas, ketiga namanya Nasr. Nasr, Nasir. Nasir. Nah, ceritanya 3 pemuda ini mau ketemu seorang
orang tua dari seorang perempuan yang cantik bermaksud ingin melamarnya. Oh, 3 orang nih ngelamar Ya. 1 orang nih. Iya. Oh. Datang ke calon mertua nih ceritanya nih. Assalamualaikum. Si bapaknya si Terus perempuan kata ini ya. bapaknya, Waalaikumsalam. Namamu siapa? Anas. Kalau begitu baca surat Anas. Iya. Gitu. Gampang. Dengan lancarnya dia ngomong, ya kan? Gitu. Apa luar kepala. Yang kedua, Nasar. Oh, namamu Nasar. Kalau gitu baca surat An-Nasr. Oh, langsung idza jaa nasrullah wal kan gampang kan? Gampang, pendek tuh. Giliran yang ketiga si Imron. Waduh, surat Ali Imron. Ali Imron kan sampai panjang. Akhirnya gini, siapa namamu? Nama saya Imron Pak, tapi orang sering manggil saya Kulhu. Nah, cilaka. Nakalin. Rupanya si Imron ini politisi ya. Politisi. Kelihatan bisa jumping conclusion, bisa berpikir out of the box. maaf, ini hanya sekedar lelucon yang ternyata memang kita juga dituntut untuk cerdas di dalam mensikapi berbagai ayat supaya apa? Supaya ada kefahaman dan bisa kita menindaklanjuti dengan tindakan. Betul. Terima kasih, Ci. Ya, kita tutup. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia. Tapi sebelum ditutup, kita ada pertanyaan nih. Nah, tebak-tebakan Ustaz. Boleh. Iya. Oh, jadi biar nggak ini dong. Berarti banyak tebak-tebakan. Berarti kalau gitu setiap episode ada tebak-tebakan dong. Tebak-tebakan. Bikin penasaran para pemirsa nih. Nah, kalau bisa nanti ngisi di komentar tuh. Boleh. Iya, coba tebak-tebakan. Tapi kita jangan ngasih tahu. Oh iya, jangan. Udah gini aja kalau gitu. Saya punya tebak-tebakan satu nih. Apa tuh? Malam apa yang sangat mencekam dan mengerikan? Jawab. Pertanyaannya, malam apa yang sangat mencekam dan mengerikan? Saya punya. Malam Jumat nggak? Saya baru mau jawab malam Jumat. Salah. Lagi juga salah, Ji. Salah. Malam Selasa. Salah. Salah. Malam apa ya? Kalau malam Jumat Kliwon tadi salah. Malam Selasa salah. Bingung kan Ustaz? Malam apa Ustaz? Ya sangat singkat jawabnya. Apa itu? Malampir. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat-sahabatku. Jadi tunggu di channel berikutnya tentang bonsai, tentang kopi, dan tentang tebak-tebakan. Oke. Tapi yang intinya jangan lupa. Apa itu? Materi. Jadi kita mah sambil mengkaji, diskusi. Ya bercanda-bercanda dikit, tapi bercandanya penuh hikmah, cerita-cerita, tanya jawab, tebak-tebakan, semuanya punya hikmah. Supaya awet muda. Oke. Ya, silakan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, ya sampai di sini pertemuan kita ya di episode apa nih Ustaz? Judulnya rahasia kata kul dalam Quran. Rahasia kata kul dalam Quran. 3 surat terakhir di dalam Al-Quran. Ya, saya diundang Ustadz Arif Susanto dari Kode 45 untuk kita mohon diri dari hadapan Anda dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.